Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak Bapak. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Selamat siang, Pak. Nah, mantap ya semangat siangnya. Sudah siap nih menerima pelajaran hari ini dari Bapak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak meminta ketua kelasnya terlebih dahulu untuk memimpin doa. Untuk ketua kelasnya kepada Saudari Winda dipersilahkan nak untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Pak. Kepada teman-teman untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak yang cantik, Winda Arisandi. Nah, kita sudah berdoa tadi ya. Bapak ngabsen dulu ya, mana tahu ada teman-teman kita yang belum datang atau belum berhadir. Pani Maisara Sitohang, ada orangnya nak? Hadir, Pak. Hadir. Delva Fitria. Pak. Angelina Putri. Hadir, Pak. Amos. Ibda Magni. Hadir, Pak. Sarah Sabina, ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Apakah PPT Bapak sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum ya. Tidak sabar berarti ya, Pani ya, untuk melihat PPT Bapak. Nah, akan Bapak share screen terlebih dahulu. Baik. Nah, di sini materi pokoknya yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita sudah masuk pertemuan kedua ya, di mana kita membahas mengenai tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Mohon diperhatikan ya anak-anak Bapak sekalian. Nah, pertama, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia memiliki persamaan dalam hal hak dan kewajiban. Ingat, memiliki kebersamaan dalam hal dan kewajiban. Namun, yang membedakan adalah kedudukannya dalam konteks kenegaraan. Dalam konteks apa, Nak? Kenegaraan, Pak. Kenegaraan. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Mereka secara umum adalah orang-orang yang tinggal di dalam sebuah negara. Kemudian status warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa status warga negara Indonesia. Bapak rangkum menjadi 5 aja ya. Di mana pertama itu setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki warga negaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Dan terakhir, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Itulah status warga negara Indonesia yang Bapak rangkum menjadi 5 dan masih banyak lagi tuh. Kemudian ya, kita lanjut. Nah, adapun asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari sebuah tertentu dalam berbagai literatur hukum dan dalam praktik dikenal adanya 3 asas kewarganegaraan. Masing-masing adalah ius sanguinis, ius soli, dan asas campuran. Dari ketiga asas itu yang dianggap sebagai asas yang utama ialah asas ius sanguinis dan asas ius soli menurut Asid Diki tahun 2006.
Sehingga pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan. Dalam asas ius soli ini, kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya nih, Pani dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. Maka Pani sebagai warga negara A, jadi menurut asas ius soli ini, kewarganegaraan seorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya. Jadi Pani ini tidak tergantung kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokannya adalah tempat tinggal atau tempat kelahirannya Pani. Kemudian ada yang kedua namanya asas ius soli. Di mana dalam asas ius sanguinis, kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, ini Winda tinggal di negara A, sedangkan orang tuanya berkenegaraan negara B. Maka Winda sebagai warga negara B, jadi menurut asas ini kewarganegaraan Winda selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana dia dilahirkan. Jadi misalnya Winda dilahirkan negara A, kemudian orang tuanya di negara B, maka tetap Winda menjadi kewarganegaraan negara B karena orang tuanya tinggal di negara A, tinggal di negara B. Ayo selanjutnya nih, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Pertama ada naturalisasi biasa, di mana orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Kemudian ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, apa yang menjadi penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Coba Bapak minta nih untuk anak Bapak Ibda, coba bacakan ketiga yang menjadi hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Silakan bacakan, Nak. Yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua yaitu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga yaitu menyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bapak yang telah membacakan ya ketiga hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Itulah tadi anak-anak Bapak yang disampaikan teman kalian dari Ibda mengatakan bahwa ada 3 menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian kita kesimpulannya, nah berarti kesimpulannya akan coba Bapak minta nih kepada Pani. Mana anak Bapak nih Pani? Coba bacakan kesimpulan dari materi kita, Nak. Kesimpulannya, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, rakyat dalam suatu negara yaitu meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Pada pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 perihal warga negara dan penduduk, yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak Bapak Pani ya yang telah membacakan kesimpulan dari Bapak. Nah, Bapak meminta nih ada pertanyaan. Ayo, ada pertanyaan? Izin Pak, saya mau bertanya. Nah, bagus. Ayo, silakan Nak, silakan bertanya. Ayo. Baik Pak, terima kasih. Jadi kan topik kita ini mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Iya, Jadi Nak. pertanyaan saya,
apa sih yang membedakan kedudukan warga negara ini dengan penduduk Indonesia itu sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, berarti apa yang membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia? Ini Bapak langsung jawab atau ditunggu dulu nih temannya? Bapak langsung jawab ya. Iya, Pak. Baik, ketahui dulu, penduduk adalah orang yang telah tinggal dan menetap pada sebuah negara. Pada sebuah negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang telah secara sah di mata hukum dan merupakan anggota dari sebuah negara. Jadi, hal ini juga berlaku dalam hukum dan tata aturan mengenai warga negara yang ada di Indonesia. Itu yang membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia yang telah Pani tanyakan kepada Bapak tadi. Bagaimana, Pani? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Nah, baik. Terima kasih kembali ya. Ada lagi nih anak Bapak yang mau bertanya? Pak, bertanya. Nah, wah, Winda nih bertanya juga. Ya, Winda, dipersilahkan Winda. Baik, Pak. Terima kasih. Mengenai jawaban yang tadi Bapak bilang kepada teman saya Fani, mengatakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia berlaku dalam hukum. Jadi Pak, bagaimana kedudukan keduanya di hukum pemerintahan, Pak? Terima kasih. Nah, mantap nih pertanyaannya. Bapak rangkum ya. Berarti bagaimana kedudukan warga negara dan penduduk di hadapan hukum pemerintah. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, Bapak jawab ya langsung ya. Nah, menurutnya dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 27 ayat 1, di mana mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan warga negara dan penduduk di hadapan hukum pemerintahan itu sama. Tidak ada yang membedakan atau mengecualikannya. Itu. Bagaimana, Winda? Baik, Pak. Terima kasih. Saya dapat memahaminya. Nah, terima kasih kembali, Nak, sudah bertanya kepada Bapak. Terima kasih kembali, Nak, sudah bertanya kepada Bapak. Apakah sudah cukup? Mana nih yang lain? Sudah cukup, Nak? Sudah ya, mungkin kita padakan saja ya. Nah, Bapak mengharapkan bahwa kalian dalam mengikuti pelajaran Bapak atau pelajaran dari guru-guru lain, tetaplah dalam keadaan tertib, tidak ribut, tidak menutup kamera dan sebagainya. Ya, karena kita harus sebagai siswa harus menuntut ilmu setinggi-tingginya agar cita-cita kita yang tinggi tersebut dapat kita capai. Itulah amanah dari Bapak, arahan dari Bapak. Oke, untuk itu tadi kita buka dengan penutup, kita buka dengan pembuka ya, pembuka belajar. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Kepada Saudari Winda sebagai ketua kelas dalam pelajaran hari ini, dipersilakan untuk menutup dengan doa pembelajaran hari ini. Kepada Winda, Bapak persilakan, Nak. Baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai, maka dari itu kita dapat menutup pembelajaran dalam doa. Doa penutup dimulai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa selesai. Terima Saya kasih, kembalikan. Iya, terima kasih Winda sebagai ketua kelas. Bapak mengucapkan juga terima kasih kepada kalian semua sebagai peserta didik Bapak, anak didik Bapak yang cantik dan ganteng-ganteng semua, yang semangatnya luar biasa. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Bapak padakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.